Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madros Ali Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas tentang makanan dan minuman yang harus dihindari untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe dan jika video-video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di subscribe dulu ya channel Madros Ali Yusuf ini, dipencet tombol merah yang ada di bawah nih yang bertuliskan subscribe, silahkan dipencet dulu ya. Dan jika sudah di subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan yang dibalas sama Allah Ta'ala, dan semoga selalu diberi kesehatan ya, dilimpahkan rezekinya juga, amin. Oke, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, gak berbayar sama sekali ya, jadi subscribe ya. Oke, jadi sesuai dengan judulnya ya, makanan dan minuman yang harus kita hindari. Memang kalau misalkan kita salah makan itu pasti bikin tubuh kita nggak nyaman ya, kayak semacam perut begah, kembung, terus ulu hati nyesek gitu ya, dada panas, kayak terbakar, kepala selayangan dan macam-macam lagi ya. Itu sensasi dari akibat kalau misalkan kita salah makan ya. Makanya saya buat video ini biar teman-teman tahu nih ya, makanan apa aja gitu yang harus teman-teman hindari. Oke, jadi untuk yang pertama mie ya, jadi hindari makanan mie. Jadi mie itu mengandung bahan pengembang ya, jadi kalau misalkan kita makan mie pasti akan terasa begah ya perut ya, karena bahan pengembang itu. Jadi hindari dulu makanan-makanan yang mengandung bahan pengembang, itu sangat tidak baik ya untuk penderita asam lambung ya. Terus makan makanan yang pedas, mungkin teman juga udah tahu ya, makanan yang pedas itu sangat tidak boleh untuk penderita asam lambung. Sama halnya dengan yang asam ya, makanan asam juga nggak boleh. Terus makanan yang alot, jadi kalau misalkan makanan yang alot itu pasti sangat susah ya, jadi makan yang alot itu sangat susah untuk dicerna sama lambung. Jadi kalau misalkan teman-teman mau makan, cari makanan yang mudah dicerna sama lambung. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang alot nih, makanan yang susah dicerna sama lambung, si lambung kita yang lagi sakit ya, kita kasih makanan-makanan yang susah dicerna, jadi si lambung itu akan bekerja keras ya untuk menghancurkan, untuk mencerna si makanan itu. Jadinya nanti akan lemah lagi ya, si lambungnya itu akan luka lagi. Oke, jadi terus minuman-minuman yang berkafein ya, kayak minuman kafein kayak semacam kopi, teh, terus susu itu nggak boleh ya. Terus minuman-minuman yang bersoda itu nggak boleh juga, karena kalau misalkan minuman-minuman bersoda itu pasti bikin perut kita begah, kembung ya kalau habis minum-minuman bersoda. Sama kayak susu juga ya, tapi susu ada susu yang aman ya untuk lambung, kayak semacam susu kambing ya, itu aman untuk lambung. Terus sayur kol itu nggak boleh ya, sayur kol, karena sayur kol itu kandungan gasnya tinggi ya, sayur kol. Terus sayur nangka, entah itu sayurnya ataupun buahnya ya, itu nggak boleh ya, karena sama kandungan gasnya itu tinggi. Terus duren juga ya, duren itu nggak boleh, sama ya kandungan gasnya tinggi. Jeruk juga nggak boleh, karena vitamin C nya itu tinggi ya jeruknya. Jadi untuk teman-teman hindari dulu ya makanan buah-buahan yang mengandung vitamin C nya tinggi ya. Terus coklat nggak boleh ya, sama kayak susu coklat. Bawang-bawangan, jadi bawang-bawangan itu nggak boleh teman-teman, bawang-bawangan itu hindari dulu. Terus kayak kacang-kacangan itu harus dihindari juga ya, kacang-kacangan. Tapi kalau misalkan kacang panjang boleh, kalau yang nggak boleh itu kacang tanah itu nggak boleh. Terus penyedap rasa ya, jadi hindari dulu ya makanan-makanan yang penyedap rasa. Kalau misalkan mau pakai penyedap rasa ya sedikit aja gitu, jangan terlalu banyak, soalnya penyedap rasa itu bisa memicu naiknya asam lambung, nantinya mual lagi ya, atau kalau misalkan terlalu banyak penyedap rasanya. Jadi dihindari dulu kalau bisa. Terus roti sama ya,
jadi roti itu kan mengandung bahan pengembang ya, semacam bolu dan lainnya, itu dihindari dulu ya. Terus makanan-makanan yang manis ya, makan makanan yang terlalu manis juga dihindari, makan makan yang terlalu banyak lemaknya ya dihindari juga. Terus minuman yang dingin ya, yang dingin nggak boleh ya, jadi nantinya lambung kita bisa kaku gitu ya, nggak boleh, dihindari dulu. Terus yang minuman yang terlalu panas juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan mau minum air hangat yang benar-benar hangat, jangan minum air hangat yang agak panas ya, jadi nantinya takut luka lambungnya ya. Jadi udah malah lagi luka disiram pakai air panas ya, tambah luka ya. Terus tomat nggak boleh ya, karena tomat juga vitamin C-nya tinggi ya, kandungan asamnya ya, jadi kadar asamnya itu tinggi. Terus pisang nggak boleh, sama pisang juga kadang ada yang asam ya. Dulu saya yang harus dipantangin itu yang nggak boleh sama dokter itu ya, pisang, roti ya. Terus minuman kayak saset-sasetan gitu ya, itu nggak boleh. Jas jus itu nggak boleh. Terus makanan yang bersantan ya, makanan yang bersantan itu tajam ya, dia bisa melukai lambung, jadi nggak boleh ya, dihindari dulu lah untuk sementara waktu. Semua makanan yang ini minimal 1 bulan lah dihindari ya, sambil kita menjaga pola makan, kita jaga juga pola pikir kita ya dengan baik ya. Terus kita jaga juga pola hidup kita dengan baik juga, dari waktu tidurnya, dari olahraganya ya, kita harus jaga benar-benar ketiga pola ya dengan baik. Insya Allah dalam waktu 1 bulan aja, teman-teman dengan baik menjaga ketiga pola tersebut ya, insya Allah akan baik lagi, akan normal lagi ya, akan sembuh lah pokoknya. Oke, mungkin untuk pembahasan di video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Hindari dulu ya makan yang harus kita hindari, karena kalau misalkan kita salah makan nantinya akan ngulang dari nol lagi ya, hindari dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.